Kali ini kita akan belajar menuliskan pembahasan hasil penelitian di dalam artikel riset. Setelah kita membahas latar belakang masalah dan kita juga telah membahas metode penelitian, maka sekarang kita akan langsung ke inti artikel riset, yaitu menuliskan pembahasan hasil penelitian yang telah kita lakukan. Di sini kita perlu mengingat bahwa artikel riset yang akan kita tuliskan harus fokus kepada pembahasan hasil penelitian, bukan menyajikan data-data atau informasi. Nah, di sini kita berarti tidak akan menyajikan data, tetapi kita akan menyajikan hasil analisis dan temuan di dalam penelitian yang padat dan berisi, sehingga fokus artikel riset ini adalah pada hasil dan analisis di dalam penelitian yang telah kita lakukan. Inilah hal penting yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingat, serta nantinya akan kita praktikkan di dalam menulis pembahasan hasil penelitian. Untuk membahas hal ini, maka pangkal pertama di dalam menulis pembahasan adalah fokus kepada rumusan masalah yang kita ajukan di dalam latar belakang masalah. Jika rumusan masalah yang kita ajukan satu, maka fokus pembahasannya hanya pada satu jawaban saja. Atau jika rumusan permasalahannya dua, maka di dalam pembahasan nanti akan ada dua hasil atau dua pembahasan yang harus kita lakukan. Misalnya, jika judul artikel riset kita adalah kreativitas orang tua dalam mendampingi anak belajar jarak jauh di rumah, maka ada beberapa hal di dalam pembahasan yang harus kita perhatikan. Dari judul di atas, kemudian diajukan pertanyaan atas persoalan bagaimana kreativitas orang tua dalam mendampingi anak belajar jarak jauh di rumah, maka di dalam pembahasan harus menjawab satu persoalan yang diajukan ini. Dari pertanyaan inilah, maka pembahasan di dalam hasil riset akan difokuskan kepada jawaban tentang kreativitas yang dilakukan oleh para orang tua dalam mendampingi anak belajar jarak jauh di rumah. Di sini artinya pembahasan akan berkaitan dengan cara-cara kreatif yang dilakukan oleh para orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah saat pandemi atau saat belajar dilakukan dengan jarak jauh. Dari rumusan masalah tadi, maka di dalam pembahasan, misalnya kita menemukan 3 cara kreatif yang dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah dengan pembelajaran jarak jauh, maka 3 cara inilah yang harus disampaikan dan dituliskan di dalam pembahasan. Nah, misalnya 3 cara-cara kreatif yang dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi belajar anak di rumah, kita menemukan 3 cara. Yang pertama, cara kreatif di dalam membujuk anak untuk belajar. Cara yang kedua, cara kreatif di dalam membantu anak saat belajar.
Dan yang ketiga, cara kreatif di dalam memberi semangat kepada anak untuk belajar. 3 cara inilah yang nanti kemudian akan dibahas dan dianalisis di dalam pembahasan. Tentunya ketiga cara ini ditemukan setelah kita melakukan analisis data dalam observasi, wawancara, hingga dokumentasi yang kemudian kita simpulkan bahwa ada 3 cara yang dilakukan oleh orang tua di dalam mendampingi anak belajar jarak jauh. Cara-cara kreatif inilah yang kemudian kita bahas di dalam pembahasan. Setelah kita menemukan 3 cara kreatif itu, maka pertanyaannya adalah pembahasannya akan kita tuliskan seperti apa? Perhatikan baik-baik. Di dalam pembahasan selalu akan dimulai dari aspek atau komponen yang menjadi pola jawaban atas data yang telah ditemukan. Misalnya, dari pertanyaan kreativitas apa yang dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi anak belajar, kita menemukan 3 cara kreatif seperti yang saya sampaikan tadi. 3 cara kreatif inilah yang disebut sebagai temuan, pola, atau komponen yang menjadi jawaban atas pertanyaan itu. 3 hal itulah yang menjadi subbab di dalam hasil pembahasan penelitian kita. Kita bisa mencontohkan jika berdasarkan judul dan contoh persoalan di atas, yaitu bagaimana kreativitas orang tua dalam mendampingi anak belajar jarak jauh di rumah, maka kemudian jawabannya akan dibagi dalam 3 sub berikut ini. 3 sub berikut ini yang kemudian menjadi subbab di dalam pembahasan. Subbab pertama terkait dengan cara kreatif di dalam membujuk anak belajar. Subbab yang kedua, cara kreatif di dalam membantu anak belajar. Dan subbab yang ketiga, cara kreatif di dalam memberi semangat anak dalam belajar. 3 subbab penting yang menjadi temuan kita yang akan dibahas di dalam pembahasan artikel riset kita. Setelah kita menemukan 3 jawaban yang kemudian kita jadikan 3 sub di dalam pembahasan, maka setiap sub pembahasan kemudian kita bahas satu persatu. Adapun prinsip pembahasan yang harus ada di dalam bagian bab pembahasan ini adalah, misalnya, pertama, apa yang dimaksud dengan cara kreatif membujuk anak untuk belajar? Maka ini harus dijelaskan. Setelah dijelaskan, tunjukkan dengan data konkret terkait dengan cara kreatif yang dilakukan oleh orang tua saat membujuk anaknya belajar. Setelah datanya sudah ditunjukkan, maka analisis datanya dengan menggunakan teori tentang kreativitas atau teori yang kita gunakan di dalam penelitian. Dari sinilah kita kemudian akan menemukan hasilnya, yaitu hasil yang perlu kita jelaskan aspek kebaruan kepada pembaca sehingga pembaca tahu terkait dengan cara-cara kreatif yang dilakukan oleh orang tua di dalam membujuk anaknya untuk belajar. Dari situlah maka kita bisa menuliskan sebuah sub pembahasan sebagai berikut. Dari contoh di atas
kita kemudian bisa menyusun cara kreatif di dalam membujuk anak untuk belajar, yang di dalamnya pembahasan ini akan membahas 5 hal penting. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kreatif membujuk anak untuk belajar? Kita bisa menjelaskan. Yang kedua, tunjukkan data dari wawancara atau observasi terkait dengan cara orang tua di dalam membujuk anaknya belajar. Kemudian yang ketiga, analisislah data kegiatan yang menunjukkan orang tua membujuk anak untuk belajar dengan menggunakan teori-teori yang sudah kita sampaikan di latar belakang masalah. Yang keempat, temukan hasil dan cara kreatif yang dilakukan oleh orang tua di dalam membujuk anaknya untuk belajar. Dan yang kelima, jelaskan temuan kebaruan tentang hasil penelitian terkait dengan cara membujuk anak untuk belajar yang dilakukan oleh orang tua jika ini memungkinkan. Kelima hal inilah yang kemudian akan kita tuliskan di dalam satu subbab terkait dengan cara kreatif orang tua dalam membujuk anaknya belajar, yaitu di dalam subbab 1 terkait dengan cara kreatif yang dilakukan oleh orang tua di dalam membujuk anaknya untuk belajar, maka di dalamnya akan berisi setidaknya 5 hal penting. Pertama, apa yang dimaksud dengan cara kreatif membujuk anak untuk belajar? Kita bisa menjelaskan ini dalam 1-3 paragraf. Yang kedua, tunjukkan data dari wawancara atau observasi yang kita temukan tentang cara yang dilakukan oleh orang tua dalam membujuk anaknya belajar. Kita bisa menuliskannya 1-3 paragraf. Yang ketiga, analisis data terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang tua atau cara yang dilakukan oleh orang tua dalam membujuk anaknya untuk belajar. Maka disinilah gunakan konsep teori yang kita temukan. Kita bisa menuliskannya 3-5 paragraf. Kemudian temukan hasil cara kreatif yang dilakukan oleh orang tua di dalam membujuk anaknya belajar. Kita bisa menuliskannya 1-2 paragraf. Kemudian jelaskan temuan kebaruan penelitian kita jika memungkinkan. Disinilah satu subbab tentang cara kreatif yang dilakukan oleh orang tua dalam membujuk anaknya belajar bisa disampaikan dalam 2-3 halaman. Nah, setelah kita menuliskan pembahasan tentang cara-cara kreatif yang dilakukan oleh orang tua di dalam mendampingi anak belajar, dari kasus ini kemudian kita bisa membuat pembahasan 5-10 halaman saja dengan ditambahkan latar belakang dan metode sebanyak 3-5 halaman. Maka secara umum kita bisa menulis artikel riset atau artikel penelitian sebanyak 10-16 halaman. Demikian pembahasan terkait dengan menuliskan hasil pembahasan di dalam artikel riset atau artikel penelitian. Semoga memberikan pemahaman yang konkret dan bisa dipraktekkan. Tetap semangat dalam berkarya.